Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di surat Al-Baqarah ayat ke-156. Tentang hormat menghormati kita tumpangkan saja kepada ustaz kita tadi. Cuma sedikit yang artinya namanya tambur itu tidak sebanyak nasi jolong lah ibu-ibu ya. Lah, di dalam ayat tersebut kita berkisar kepada zaman sekarang ini. Kita berkisar kepada alam yang kita hadapi pada saat ini. Alam itu ada dua. Yang pertama ada namanya alam yang normal. Yang kedua alam yang tidak normal. Kenapa dikatakan pada saat ini alamnya alam tidak normal? Karena heboh, jangankan di Indonesia, seluruh dunia lebih dari 200 negara mempunyai penyakit yang sama yang dikatakan COVID-19 atau COVID-19, virus corona. Dari awal tadi khatib telah membacakan Allahumma idza fa'alna al-wala awal waba awal bala awal fasha awal zina awal corona awal munkar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala penyakit, segala wabah, segala perbuatan pekat-pekat masyarakat, termasuk yaitunya segala yang namanya virus corona, akan selalu kita mohon kepada Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya di muka bumi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah kutipan ayat yang harus kita bacakan tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sesungguhnya kami cobai kamu itu daripada ketakutan. Minal khawf, takut. Banyak manusia sekarang ini takut. Takut kenapa? Takut karena corona. Kami pernah baswawa mau tahu lah budak, mau tahu jokong kawan yang kami ditolak Pak, kalau dak dek corona tuh mungkin kami dak mati jak ini. Kenapa? Karena di Tambu itu wajib ada corona. Kenapa? Ada kopi, ada rokok, dan ada nasi. Atau kalau corona. Tetapi yang namanya wabah corona, mudah-mudahan kita akan terhindar daripada segala malabaya itu hendaknya. Amin. Ya Rabbal. Banyak manusia ketakutan sekarang. Kemudian banyak manusia yang berani. Termasuk awakku bapak dan ibu. Dah jadi corona kita pasti akan mati. Itu ada ikhtiar kita menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Mukhtar zahir mujbar batin. Kita hanya tinggal memilih. Tapi paham bu? Kita tinggal memilih. Ini yang mau contohkan kepada ibu-ibu ini. Setelah kita sholat Id di Siko, kemudian tiba di simpang pesantren itu, ada perampok atau rimau lope tigoiku untuk mencari umat manusia. Sementara awak kembali ke Gua Kampai atau ke Binjai, jalan yang aman hanya ke belakangnya atau ke simpang. Ibu pilih yang mana? Pilih jalan ke pesantren itu atau pilih jalan ke belakang? Berarti memilih jalan ke belakang. Apa yang awak cari? Keselamatan diri. Memang ada pada tahun ke-18 Hijriah itu pernah terjadi di waktu seorang Ammar bin As menjadi khalifah di negeri Syam. Sudah akan kita baca oleh Bapak dan Ibu. Minal khawfi, takut. Apa yang harus kita takutkan? Takut lemahnya iman kita. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Bagaimana iman kita sekarang? Kita perhatikan apakah memang betul iman itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebelum turun Nabi mengajarkan yaitu
Iman tuh murahnya gua membaca ayat Al-Quran tuh paling banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memanggilnya kepada orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Iko bapak dan ibu, kita di hari nan fitri. Walju, banyak kelaparan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, colilah ke daerah luar bapak dan ibu. Kalau kita ditolu amo jujurnya mau sampaikan, 6 bulan kamu kok kita insya Allah masih ada untuk pesi powi awak. Iya tak? Iya betul tak? Alhamdulillah. Kalau kita coli di daerah-daerah luar bapak dan ibu, daerah-daerah luar dari topik awak kok, ada manusia tu yang mati karena kelaparan dak dapat nasi. Kalau dak dapat nasi awak bapak dan ibu 3 hari, air kalau dak dapat 3 hari, adilah nasi dak dapat asal dapat air. Kenapa? Karena air itu bisa menambah semangat kehidupan awak. Maka banyak minum air itu bangsa nanti. Ya betul tak? Wal ju' wal anfusi was samarat. Ada yang masalah diri kematian. Apa bukan model ceramah ada. Kalau untuk Indonesia tu lebih daripada 1000 sekian meninggal karena Covid ini. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kemarin yanglah kita lalui ke petang. Ibadah kita boleh dikatakan tidak sempurna bapak dan ibu. Ada juga yang sangat bersyukur di waktu Ramadan petang. Kenapa dia bersyukur? Sallu fi buyutikum, salat di rumah saja. Iya dah. Di siku kita sangat syukur. Salat tarawihnya lancar, salat Jumatnya lancar, sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di tempat kawan kita ceria bapak dan ibu, apalagi di daerah lu masuk ke dalam masjid jagi mana biasa oleh polisi-polisi pamong praja. Kalau kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kenapa iman itu supaya jangan rusak di hari nan fitri ini? Wa basyiris sabirin, ujung ayatnya dah 1. Tekonan ceramah bodoh dulu yang amin-amin itu masih tekonan enggak? Dah. Amulang balik. Dah. Di hari yang fitri, pas 1 Syawal cuma ada 1441 dah. Pada zaman sahabat dan Rasulullah SAW, beberapa orang sahabat mendengarkan Rasul itu mengucapkan amin 3 kali. Lalu dia ditanya, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau tadi di dalam masjid waktu engkau sesudah khutbah, engkau turun dari khutbah, engkau tertegun 3 kali, engkau mengucapkan amin. Padahal kalau bahasa awak, bapak dan ibu, kalau orang mengucapkan amin itu tanda bapo ibu. Tanda mengapo bu. Tanda berdoa. Awak dah berdua dah pernah anak awak amin kan. Jadi asal mengucapkan amin itu menandakan ada orang yang berdoa. Ini yang dipertanyakan oleh sahabat. Ya Rasulullah, tak ada orang pun di dalam masjid ini yang berdoa, kenapa engkau ucapkan amin? Maka Rasulullah SAW menjawab, pada 1 Syawal di waktu itu, di hari yang fitri itu, apa kata Rasulullah? Baru sebentar ini guruku berdoa lalu aku aminkan. Siapa gurunya Rasulullah? Malaikat Jibril. Yang mengaminkannya Rasulullah. Mungkin Jibril itu unggang atau tidak bu? Dia udah unggang dah. Malaikat Allah ciptakan dari nur Allah. Malaikat yang paling patuh kepada Allah. Malaikat berdoa diaminkan oleh Rasulullah. Doa 3 jenis bu. Mudah-mudahan tak ada di kita kejadian. Coba baca aja kok. Baca aja. Beko lamu masih ada ikutnya.
Nah, yang pertama, amin kata Rasulullah. Baru sebentar ini malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah puasanya, jangan engkau terima amal ibadah hajinya, jangan engkau terima amal ibadah sedekahnya dan sholatnya. Siapa mereka? Yang pertama sekali adalah orang yang durhaka kepada ibu dan bapak. Sekali lagi, orang yang durhaka kepada ibu dan apa kata Rasulullah? Amin. Jangan diterima amal ibadah seorang anak, baik sholat, sedekah dan segala macamnya, apabila dia durhaka kepada ibu dan sebelum dia meminta maaf. Kira-kira salah dakwah ke orang tua waktu. Salah dakwah ke orang tua wak. Pasti banyak salah kita kepada ibu dan bapak kita. Pada saat kini bagi bapak kita atau induk kita yang lebih pada saat kini, maka jangan sampai diputuskan silaturahmi. Ini kan ada namanya memutus mata rantai. Kan itu namanya kira. Intisarinya batin awak jangan sampai putus. Ya itu bu ya. Kenapa Basolom itu agak-agak dilarang oleh pemerintah? Karena yang namanya virus yang wabah itu memang menularnya agak cepat daripada virus-virus yang biasa. Aku deh. Indu ambola mati Ustaz, apa ambola berpulang ke rahmatullah, bapak caru keminta mau apa Ustaz? Pada saat ini di hari yang fitri, kirimkan doa untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ambo tinjau sekilas sejarah seketik. Seorang anak yang soleh, kecil uang kampung jorong tiga tumpuk tu wajib tu sangat soleh sekali. Pada zaman Rasulullah SAW itu, seorang pemuda yang namanya Alqamah taatnya ala Rabbihi. Puasanya, sedekahnya dan segala macamnya selalu taat kepada Allah. Begitu taatnya ibu di masyarakat bahwa Alqamah itu adalah anak yang soleh. Pada suatu saat ini Alqamah ini didatangkan oleh sakit. Ibu sakit dinyo. Semakin diube Alqamah tadi semakin parah sakit. Ladi bopek Bu Dewi jangan bertambah parah penyakit Alqamah. Sehingga sakratul maut Alqamah. Apa di waktu itu datanglah istri Alqamah kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Abang ambo kini sedang sakit payah ya Rasulullah. Tolonglah lihat atau ke rumah ya Rasulullah. Maka Rasul mengutus dua orang sahabat, termasuk di situ ada Umar. Diutuslah dua orang sahabat ke rumahnya. Wahai sahabat, engkau bacakan atau baswawaan kajian Alqamah itu, tunjuk jalan Alqamah. Alqamah lah sakratul maut. Kemudian tiba sahabat di rumah Alqamah tadi dia baca la ilaha illallah. Memang dia tu dah. Kedai guru-guru awak dia aja kawak kalau ada dan sakit-sakit kau itu kita ucapkan di pangkal telinga tu yang sebelah kanan ucapan la ilaha illallah. Coba baca sama-sama. La ilaha illallah. Bekal nanti kau ada dan sakit di rumah awak. Sehingga dibacakan 2 sampai 3 kali